Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Di video kali ini aku mau berbagi cerita tentang musang aku ya teman-teman, musang Kimi. Tepat di tanggal 22 Januari kemarin, aku dan suami aku balik kampung ya teman-teman. Seperti teman-teman tahu, aku dan suami aku memiliki peliharaan yaitu musang Kimi. Karena aku dan suami aku anak rantauan dan kita tinggal berdua, jadi aku dan suami aku memutuskan untuk menitipkan Kimi di pet shop yang bisa menerima penitipan musang ya teman-teman. Dan di sini aku dan suami aku kesulitan untuk mencari tempat penitipan musang ya teman-teman, karena kebanyakan mereka hanya menerima penitipan anjing dan kucing ya teman-teman. Dan pada akhirnya aku dan suami aku menemukan tempat yang mau menerima Kimi. Akhirnya aku dan suami aku menitipkan Kimi di tempat penitipan dari tanggal 22 Januari sampai dengan 5 Februari ya teman-teman. Karena aku dan suami aku mau pulang kampung itu sekitar 15 hari ya teman-teman. Dan sewaktu aku kasih Kimi ke emasnya itu Kimi berontak ya teman-teman. Cuman emasnya bilang, gak apa-apa, ini kan baru pertama kalinya Kimi bareng dia. Mungkin 1-2 hari lagi Kimi udah bisa ngenalin dia gitu teman-teman. Jadi udah gak berontak lagi gitu. Sini aku dan suami aku itu benar-benar gak tega ya teman-teman ngeliatin Kimi gak mau sama orang lain. Tapi mau gak mau, aku dan suami aku harus nitipin Kimi ya teman-teman. Karena gak ada yang bisa ngerawat Kimi gitu ya teman-teman. Karena aku dan suami aku juga harus balik kampung teman-teman. Dan setelah 3 hari aku nitipin Kimi di tempat penitipan, Kimi tuh masih belum mau sama orang ya teman-teman. Mereka tuh sempet tanyain ke aku gimana cara menjinakkan Kimi gitu ya teman-teman, gimana caranya mau main sama Kimi. Soalnya Kimi tuh masih bener-bener gak mau disentuh ya teman-teman, gak boleh dideketin gitu teman-teman. Jadi mereka tuh bener-bener kesusahan dalam merawat Kimi ya teman-teman. Tapi sewaktu aku tanya ke mereka, ke mbaknya, itu bagaimana perkembangan Kimi, mereka bilang Kimi sehat-sehat aja, dia aktif-aktif aja, dia mau makan, dia mau main, cuman hanya satu, mereka tuh nggak bisa ngedeketin Kimi, karena Kimi tuh bener-bener nggak bisa disentuh. Selebihnya Kimi itu sehat-sehat aja dan aktif-aktif aja ya teman-teman. Dan karena mbaknya bilang ke aku Kiminya itu masih aktif, masih mau makan, masih mau main gitu, aku nggak terlalu khawatir gitu ya teman-teman sama keadaan Kimi. Cuman mereka tuh punya kendala, nggak bisa deketin Kimi aja ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak terlalu khawatir karena aku pikir Kimi itu sehat-sehat aja ya teman-teman. Tapi pada akhirnya tepat di tanggal 31 Januari jam 10.15 di hari Selasa, Kimi itu jatuh sakit ya teman-teman. Dari mereka ngubungin aku, mereka bilang Kimi itu lemes, gak bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Dan akhirnya Kimi itu butuh pertolongan dari dokter ya teman-teman. Dan di pukul 10.50 Kimi itu diberi oksigen ya teman-teman, kurang lebih selama 20 menit sampai jam 11.15, dan Kimi juga dikasih obat-obatan ya teman-teman. Pada pukul 11.45 itu kondisi Kimi udah mulai stabil ya teman-teman. Tepat di pukul 12.13 kesehatan Kimi itu menurun ya teman-teman. Kimi itu benar-benar drop dan kesehatannya benar-benar menurun, dan untuk pernapasan Kimi juga melemah ya teman-teman. Dan di sini Kimi mendapat pertolongan dokter lagi, tapi sayangnya Kimi itu nggak tertolong ya teman-teman. Tepat di pukul 12.25 Kimi itu meninggal dunia ya teman-teman. Dan Kimi itu dinyatakan stres berat ya teman-teman untuk pemeriksaannya. Di sini aku tuh sedih banget. Aku tuh nggak nyangka sampai kehilangan Kimi ya teman-teman. Dan yang aku nggak percayanya gitu, padahal pagi-paginya mbaknya bilang kalau Kimi itu masih sehat aja dan masih mau makan ya teman-teman.
Tapi nggak tahu kenapa itu katanya secara tiba-tiba Kimi mendadak drop kayak gitu teman-teman. Dan ini menjadi pengalaman berharga banget buat aku ya teman-teman, karena gak semua hewan peliharaan kita itu bisa dirawat orang lain ya teman-teman. Mungkin dia udah terbiasa dengan kita, tiba-tiba dia gak ketemu kita, jadi dia bisa stres gitu teman-teman. Sampai di sini dulu ceritaku ya teman-teman. Makasih buat teman-teman yang udah dengerin cerita aku tentang musang aku, musang kesayangan aku, musang Kimi.